Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nafsyah dari Prodi Psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Socrates. Socrates adalah filsuf dari Yunani yang merupakan salah satu figur paling penting dalam tradisi filosofis Barat. Socrates lahir di Athena pada tahun 470 SM dan meninggal di Athena pada tahun 399 SM sekitar umur 71 tahun. Ia merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani selain Plato dan Aristoteles. Socrates adalah guru Plato. Kemudian Plato pada gilirannya mengajar Aristoteles. Semasa hidupnya, Socrates tidak pernah meninggalkan karya tulisan, sehingga sumber utama mengenai pemikiran Socrates berasal dari tulisan muridnya yaitu Plato. Ayah Socrates bernama Sophroniscos yang berprofesi sebagai pemahat patung, sedangkan ibunya bernama Painarit yang berprofesi sebagai bidan. Dari sinilah Socrates menamakan metodenya berfilsafat dengan metode kebidanan. Socrates mempunyai istri bernama Xantippe dan dikaruniai 3 orang anak. Secara historis, filsafat Socrates mengandung pertanyaan, karena Socrates tidak pernah diketahui menuliskan buah pikirannya. Sesuatu yang dikenal sebagai pemikiran Socrates pada dasarnya adalah berasal dari catatan Plato, yaitu Xenophon. Dalam karya-karyanya, Plato selalu menggunakan nama Socrates sebagai tokoh utama, sehingga sangat sulit memisahkan gagasan Socrates yang sesungguhnya dengan gagasan Plato yang disampaikan melalui mulut Socrates. Socrates dikenal sebagai seorang yang tidak tampan, berpakaian sederhana, tanpa alas kaki, dan ia berkeliling mendatangi masyarakat Athena untuk berdiskusi soal filsafat. Ia melakukan ini pada awalnya didasari satu motif religius untuk membenarkan suara gaib yang didengar seorang kawannya yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih bijak dari Socrates. Merasa diri tidak bijak, ia berkeliling membuktikan kekeliruan suara tersebut. Ia datangi satu demi satu orang-orang yang dianggap bijak oleh masyarakat pada saat itu, dan ia ajak diskusi tentang berbagai masalah kebijaksanaan. Metode berfilsafatnya inilah yang ia sebut sebagai metode kebidanan. Ia memakai analogi seorang bidan yang membantu kelahiran seorang bayi dengan caranya berfilsafat yang membantu lahirnya pengetahuan melalui diskusi panjang dan mendalam. Ia selalu mengejar definisi absolut tentang satu masalah kepada orang-orang yang dianggapnya bijak tersebut meskipun kerap kali orang yang diberi pertanyaan gagal melahirkan definisi tersebut. Pada akhirnya, Socrates membenarkan suara gaib tersebut. Caranya berfilsafat inilah yang memunculkan rasa sakit hati terhadap Socrates. Rasa sakit hati inilah yang nantinya akan berujung pada kematian Socrates melalui peradilan dengan tuduhan merusak generasi muda. Sebuah tuduhan yang sebenarnya bisa dengan gampang dipatahkan melalui pembelaannya sebagaimana tertulis dalam Apologi karya Plato. Socrates pada akhirnya wafat pada usia 70 tahun dengan cara meminum racun sebagaimana keputusan yang diterimanya dari pengadilan dengan hasil voting 280 mendukung hukuman mati dan 220 menolaknya. Socrates sebenarnya dapat lari dari penjara sebagaimana ditulis dalam Krito dengan bantuan para sahabatnya. Namun ia menolak atas dasar kepatuhannya pada satu kesepakatan yang telah ia jalani dengan hukum di kota Athena. Keberaniannya dalam menghadapi maut digambarkan dengan indah dalam Phaedo karya Plato. Kematian Socrates menjadi salah satu peristiwa peradilan paling bersejarah dalam masyarakat Barat di samping peradilan Yesus Kristus. Berikut adalah lukisan karya Jacques Louis David tentang kematian Socrates. Secara sistematis, alur pemikiran Socrates dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan hidup manusia adalah memperoleh kebahagiaan. Yang kedua, kebahagiaan dapat diperoleh dengan keutamaan. Yang ketiga, untuk mengetahui apa dan bagaimana arahnya kita itu, harus kita ketahui dengan pengetahuan. Jadi, keutamaan adalah pengetahuan. Penjabarannya adalah, bagi Socrates, jiwa manusia adalah intisari manusia, hakikat manusia sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Oleh karena itulah, manusia wajib mengutamakan kebahagiaan jiwanya lebih dari kebahagiaan lahiriah seperti kesehatan dan kekayaan. Jadi, hidup saja tidak cukup, tetapi hidup yang baik adalah bagi jiwa. Tujuan hidup baginya adalah bagaimana orang dapat mencapai kebahagiaan.
Sokrates membuktikan adanya kebenaran objektif itu dengan menggunakan metode dialog, karena dialog mempunyai peranan penting dalam menggali kebenaran yang objektif. Contohnya, ketika ia ingin menemukan makna adil, ia bertanya kepada pedagang, prajurit, penguasa, atau guru. Dari semua penjelasan yang diberikan oleh semua lapisan masyarakat itu, dapat ditarik sebuah benang merah yang bersifat universal tentang keadilan. Dari sinilah menurut Sokrates bahwa kebenaran universal dapat ditemukan. Sokrates berpendapat bahwa ajaran dan kehidupan adalah satu dan tak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, dasar dari segala penelitian dan pembahasan adalah pengujian diri sendiri. Bagi Sokrates, pengetahuan yang sangat berharga adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Peninggalan pemikiran Sokrates yang paling penting ada pada cara ia berfilsafat dengan mengejar satu definisi absolut atas satu permasalahan melalui satu dialektika. Pengejaran pengetahuan hakiki melalui penalaran dialektis menjadi pembuka jalan bagi para filsuf selanjutnya. Perubahan fokus filsafat dari memikirkan alam menjadi manusia juga dikatakan sebagai jasa dari Sokrates. Manusia menjadi objek filsafat yang paling penting setelah sebelumnya dilupakan oleh para pemikir hakikat alam semesta. Pemikiran tentang manusia ini menjadi landasan bagi perkembangan filsafat etika dan epistemologis di kemudian hari. Sumbangsih Sokrates yang terpenting bagi pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya, yang dikenal sebagai metode Elenkos, yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Karena itu, Sokrates dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral dan juga filsafat secara umum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.